Saudara yang kasih Tuhan, malam ini saya akan berbicara tentang seks di dalam pernikahan yang kemarin didahului dengan komitmen. Jadi kalau saudara tidak mengerti tanggung jawab saudara sebagai suami atau sebagai istri, itu akan mempengaruhi kehidupan seksual saudara. Begitu, ya. Karena kita selalu berpikir bahwa seks itu adalah sesuatu yang harus saya dapatkan di dalam pernikahan. Lantas kita tidak mengikuti aturan gitu ya. Kita tidak mempunyai apa bahasa Indonesia, kaidah atau ajaran yang sehat daripada firman Tuhan. Kita cuma hanya menuntut dari pasangan dan itu membuat kehidupan pernikahan kita tidak baik begitu ya. Nah, saya ingin menerjemahkan ini adalah intimacy itu adalah keintiman di dalam seksualitas kita di dalam pernikahan kita. Mungkin bisa slide-nya dibuka lagi. 4 prinsip utama yang berkaitan dengan hubungan intim. Yang pertama, baik suami maupun istri mempunyai kebutuhan dan dorongan seksual yang harus dipenuhi di dalam pernikahan. Nanti kita akan baca ayatnya. Jadi pria dan wanita itu adalah hal yang wajar, mereka mempunyai dorongan untuk melakukan hubungan suami istri sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang perempuan, itu adalah hal yang wajar karena seks itu diciptakan oleh Tuhan, bukan diciptakan oleh manusia, bukan diciptakan oleh sutradara film cabul atau film-film pornografi, bukan. Itu diciptakan oleh Tuhan demi kebahagiaan manusia. Nanti kita akan lihat seks itu tujuannya buat apa. Yang kedua, kalau seseorang menikah atau ketika seseorang menikah, laki-laki itu wajib menyerahkan kendali dan tubuhnya kepada pasangannya. Demikian juga sebaliknya. Jadi ada ayat firman Tuhan mengatakan bahwa si laki-laki atau si perempuan itu tidak lagi berkuasa atas tubuhnya, ya, tetapi pasangannya yang berkuasa. Nah, seringkali kita merasa kita bisa menghukum pasangan kita. Saya beri contoh begini. Kalau misalnya saya ribut dengan pasangan saya, kata seorang istri, biarin, saya nggak kasih sama dia. Kita merasa bahwa kita punya hak, orang itu semua punya kita kok, ngapain suami kita memaksa saya? Kalau saya nggak mau kasih, kamu mau apa? Jadi kita coba menghukum pasangan kita dengan kita mengatakan saya tidak mau melayani kamu karena kita marah. Nah, itu sebetulnya adalah sebuah pelanggaran firman. Jadi saudara sebetulnya menciptakan sebuah masalah. Ya. Kalau jawatan Pegadaian itu mengatakan menyelesaikan masalah tanpa masalah. Kalau saudara menyelesaikan masalah, menciptakan masalah baru. Tangkap nggak? Paham nggak maksud saya? Di satu sisi saudara masalahnya selesai gitu lah. Ya, saya nggak mau melayani pasangan saya, tapi pasangan saudara dapat masalah baru karena saudara melanggar hukum firman Tuhan. Nanti kita baca ayatnya. Yang ketiga, kedua partner ini tidak boleh menolak pemenuhan kebutuhan seksual pasangannya. Tadi saya sudah jelaskan. Dan yang keempat, hubungan seks itu dalam pernikahan itu disetujui oleh Allah. Jadi jangan sampai saudara berpikir bahwa seks itu adalah sesuatu yang tabu dalam rumah tangga. Kadang-kadang dalam gereja membicarakan seks itu dianggap tabu. Tapi kalau membicarakan hal-hal yang cabul, yang kotor di luar, kita menganggap itu adalah sah-sah saja, wajar-wajar saja begitu. Ya, yuk kita lihat baca ayatnya di dalam 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-5. Alkitab berkata demikian. Kita baca sama-sama 1 Korintus 7 ayat yang ke-5. 2, 3. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertarak. Makanya saya selalu menganjurkan kepada jemaat kalau menikah jangan memilih suami seorang pelaut. Karena seorang pelaut itu melanggar firman. Nah ditanya, kalau gitu siapa dong yang jadi pelaut? Biarkan saja orang yang tidak kenal Tuhan. Enggak ada masalah.
Kalau semua anak Tuhan diangkat Tuhan menjadi pemimpin, anak buahnya siapa? Ya orang yang gak kenal Tuhan. Kan gak ada masalah. Bisa nangkap gak? Bisa paham gak maksud saya? Kalau Tuhan menggenapi firman-Nya, Anda diangkat jadi kepala. Siapa yang jadi ekor? Gak perlu Anda jadi kepala. Ngapain mikirin Anda jadi ekor? Pikirkanlah adalah takdirnya Tuhan di dalam hidup saudara. Begitu. Bisa nangkep ya? Jadi hidup itu adalah pilihan. Jangan saudara berpikir bahwa hidup itu adalah takdir. Orang Kristen itu tidak percaya pada takdir. Takdir itu dulu adalah guru besar saya waktu saya kuliah di Universitas Indonesia. Jangan percaya pada nasib. Nasib itu tetangga saya. Nasib si karo-karo. Jadi gak perlu percaya kayak begitu. Percayalah kepada ketetapan Tuhan di dalam diri saudara. Itu yang paling penting. Jadi dalam suatu pernikahan keintiman seksual menjadi begitu penting sehingga satu-satunya hal yang dapat mengganggunya ialah saat untuk berdoa. Saudara hanya boleh berpisah untuk sementara waktu. Karena tidak ada yang tahan di antara kita di dalam godaan seksual. Ingat ya, yang tidak tahan godaan seksual itu bukan hanya laki-laki. Karena kalau laki-laki tergoda, teman godaannya itu siapa? Perempuan atau kambing? Bukan kambing, tapi boru siombing. Paham apa tidak? Kasus-kasus yang saya tangani di berbagai daerah, itu adalah seorang perempuan yang terhormat berselingkuh dengan suami orang. Dan itu berlangsungnya secara smooth. Smooth itu apa ya? Pelahan gitu loh. Tidak melalui kejadian-kejadian yang ekstrim gitu. Ya. Mereka berteman, mereka sama-sama dari teman-teman kantor, terus pergi sama-sama ke kafe, makan siang sama-sama. Sehingga dia merasa, perempuan merasa ada seorang laki-laki yang memperhatikan dia lebih daripada suaminya memperhatikan dia. Saya tadi pagi baru bilang pada seorang konselor saya, pasien saya bilang gini, kamu tahu gak? Tiap hari kamu teleponin Pak Andreas, lama-lama kamu merasa akrab dengan Pak Andreas. Dan kamu merasa gini, gak apa-apa suami saya ninggalin saya, suami saya itu, tapi yang penting setiap pagi saya bisa curhat sama Pak Andreas. Dan itu berbahaya sekali. Dan kamu tidak boleh tersinggung kalau suatu saat saya menolak telepon kamu dan saya tidak menjawab WA kamu. Atau saya menjawab WA kamu seperlu kamu. Kenapa? Karena saya perlu menjaga hati kamu. Karena kan hari ini saya pria jomblo. Kalau kamu janda, nggak ada masalah. Tapi masalahnya kamu statusnya masih istri orang. Dan yang kedua, saya adalah konselor kamu. Jadi kita perlu disiplin, saudara. Bisa nangkep nggak? Perlu disiplin. Ya, slide yang keempat. Ini yang saya sebut masa transisi. Meningkatnya kehancuran pernikahan dan perselingkuhan baik pada pihak laki-laki atau perempuan Kristen ketika mereka telah melewati ambang usia 40 tahun. Jadi usia-usia menjelang 40 tahun atau lewat 40 tahun. Siapa di sini wanita yang usianya 38, 39, 40, 41? Boleh angkat tangan enggak? Ya. Saudara tahu, secara fisik kalau Anda berdandan secara fisik, Jennifer Jill yang tadi malam saya ceritakan itu usianya 51 tahun. Dan begitu cantik sekali. Perempuan di usia 40 itu sedang hot-hotnya di dalam kebutuhan seksual. Laki-laki juga begitu. Kan dunia bilang, hidup itu dimulai pada usia 40 tahun. Ya. Nah, banyak pasangan yang kehidupan seksnya tidak pernah memuaskan, dapat bertahan sampai anak-anak telah dewasa. Artinya kehidupan seksual mereka pada saat anak-anak menjelang dewasa, kehidupan seksualnya itu justru menunjukkan penurunan. Ahmad Albar 73 tahun. Tapi bisa menghamili seorang perempuan berusia 30 tahunan. Sehingga pada usia 36 tahun, Ahmad Albar mempunyai seorang anak perempuan.
Saya tanya dulu, Bapak umur berapa? 69. Bapak umur berapa tadi? 64 usianya. Ya. Tapi kan istri mereka sudah berumur. Ibu umur berapa sekarang? 65. Ibu umur berapa? 59? Oh 49. Masih hot kalau begitu. Karena masih 49. Loh kita kan sekarang bicara soal seks kan? Kan masih terbuka. Masa saudara malu-malu? Ya. Persoalannya kalau saudara sudah seperti saya, usia di atas 60-an, usia Bapak dengan usia saya sama-sama 64 tahun. Ya, cuman tenaga lebih hebat Bapak, lihat tangannya besar. Kalau wajah, ya lebih ganteng saya. Ya. Tetapi saudara mesti ingat, kalau satu saat seorang laki-laki seusia saya ditinggal istrinya, mau menikah dengan perempuan 30-an, 40-an, itu harus berpikir, apakah kemampuan seksual laki-laki itu mampu untuk mengimbangi istrinya yang masih muda. Jangan cuma nafsu besar karena ingin lihat perempuan muda, tapi nggak bisa mengimbangi. Belum lagi dia kena gula, belum lagi dia kena prostat. Profesor urologi, teman saya baik mengatakan, semua laki-laki itu makin tua, semua makin kecil. Yang besar cuma satu, yang makin membesar cuma satu. Apa itu? Prostatnya. Nah kalau prostatnya makin membesar, kemampuan seksualnya makin menurun. Tidak semua laki-laki seperti Ahmad Albar menjaga stamina. Makanya lihat Ahmad Albar kan nggak ada perut, bagus Pak. Nggak kayak kita begini kan masih ada perutnya, masih ada mulai bentung, apalagi Pak Pius begitu kan, perutnya seksi. Nggak apa-apa, ini saya nyinggung sekalian begitu ya. Karena dia janji katanya minggu depan, 1 minggu perutnya akan kurus begitu. Itu kan mujizat sebetulnya 1 minggu bisa kurus. Ya. Perhatikan kalimat ini belum selesai. Tetapi begitu anak-anak telah meninggalkan rumah dan tidak ada apa-apa lagi selain ikatan-ikatan spiritual yang mengikat mereka. Seringkali, ini berdasarkan survei, saya tidak ingin cerita tanpa data. Mereka sering jatuh ke dalam dosa zina. Makanya di dalam buku yang berjudul Jakarta Undercover, Anda bisa beli buku itu. Di situ diceritakan penjajah seks terbesar sesudah kaum muda adalah pria-pria parubaya. Pria-pria yang sudah berusia di atas 55-60 tahun itu justru penjajah seks nomor 2 terbesar. Jadi makanya kenapa saya mendekati 2 bapak tadi, saya cuma mengingatkan istrinya. Ibu, suami ibu masih hobi seks. Kapan dia tidak punya hobi seks? Kalau dia sudah meninggal dunia. Itu laki-laki. Selama laki-laki hayat masih di kandung badan, mau usianya 70 atau 80. Begitu melihat perempuan, percayalah, melihat yang tua dengan melihat yang muda itu jauh lebih menarik yang muda. Laki-laki boleh katakan amin? Hanya munafik saja yang takut. Ya. Makanya Ayub mengatakan, aku menjaga mataku daripada gadis-gadis belia dalam sebuah terjemahan. Supaya aku jangan sampai birahi pada mereka. Jadi itu sebuah disiplin, sebuah keputusan. Kenapa? Kalau kita sebagai laki-laki tidak berdisiplin, maka mata kita itu akan jelalatan, akan menjadi liar gitu. Kan laki-laki di depan istrinya pun dia masih matanya masih bisa lihat. Kenapa Pak? Mengawasi situasi. Maksudnya enggak, apakah kita mama, terutama mama dalam keadaan aman begitu.
Padahal dia matanya jelalatan lihat perempuan yang lain begitu. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena itu dikanonkan, itu dikatakan di firman Tuhan. Laki-laki itu nggak kebal. Daud yang dekat sama Tuhan aja bisa jatuh ngelihat perempuan mandi, betul nggak? Ya. Saya dulu sebelum hidup dalam Tuhan, hobi ngintip orang mandi. Satu kali ada sepupu saya mengajak saya, dia bilang gini, "Mas, ayo mas naik mas." Tetangga itu isinya perempuan semua. Dan begitu dia ngintip, dia langsung mundur, dia minta kepada saudara-saudaranya, "Ayo kamu lihat, saya udah ngerti, pasti ada yang gak beres." Dan adiknya ngintip dengan semangat begitu sampai ke atas, dia bilang, "Kurang ngajar," katanya begitu, kita dibohongin. Ternyata yang diintip siapa? Nenek-nenek umur 80 tahun. Apes. Lucu ya, laki-laki lihat nenek-nenek, dia turun, tapi kalau lihat perempuan muda, dia tergoda. Jadi sesuatu yang sensualitas itu, sesuatu yang menarik secara fisik itu akan selalu menggoda kita. Kenapa? Karena kelemahan laki-laki adalah di mata. Perempuan dia nggak tertarik lihat laki-laki yang badannya kekar, keren gitu, pakai tato gitu. Perempuan nggak tertarik. Laki-laki lihat perempuan yang sensual, ya, pakai baju yang agak turun, belahan dadanya kelihatan, itu laki-laki sangat senang. Sekarang pakai baju yang cuman sebatas perut itu begitu, terus kelihatan perut dalamnya, itu buat laki-laki menyenangkan. Atau perempuan yang pakai celana yang pendek sekali, itu buat laki-laki menyenangkan. Jadi ibu-ibu perhatikan hal yang tadi saya katakan, lakukan itu waktu Anda di kamar berdua dengan suami, jangan di pasar. Berikan itu buat suamimu. Nah, ibu lucu, sudah di kamar pakai pakaian Satria Baja Hitam. Dari atas sampai bawah pakai kain, ditutup semua kayak mayat. Terus dipakai gembok lagi. Ya. Kalau sudah di dalam kamar, ibu usahakan ganti pakaian yang agak transparan. Kalau perlu itu kan horden itu kan biasanya double ya. Ada yang luarnya paling sini tebal, bagian dalamnya itu namanya apa di sini? Vitrase kan? Vitrase itu. Kalau Anda nggak punya pakaian tipis, vitrase itu jadi gunting dan dibentuk jadi pakaian tidur begitu. Sehingga suamimu bisa melihat transparan begitu loh kira-kira. Bisa ngerti ya? Sedikit kemarin ada yang tanya pada saya, "Pak, suami saya itu kalau melakukan hubungan senangnya terang tempatnya. Tapi saya nggak suka, saya malu dengan tubuh saya. Jadi saya senangnya gelap gitu loh. Apa nasihat Bapak?" Karena seringkali kami konflik. Pada waktu kami mau melakukan hubungan konflik. Dia minta terang, saya minta gelap. Saya bilang, "Pergilah ke toko listrik, beli lampu disko, terang gelap, terang gelap, terang gelap, terang gelap." Begitu. Jadi kan adil. Saudara tahu kenapa pria senang dengan terang? Karena dengan terang dia bisa melihat sensualitas, dia bisa melihat tubuhnya, sementara istrinya malu. Karena dilihat perutnya kan kayak tempayan begitu. Udah separuh parabola gitu kan. Jadi dia agak malu, makanya sengaja dia buat gelap. Gitu ya, oke. Jadi tidak ada lagi yang lebih menyakitkan dalam sebuah hubungan selain yang namanya perselingkuhan. Perempuan dicaci maki, dia masih bisa tahan. Ya, Anda boleh marah sama istri Anda sampai mengeluarkan kata-kata yang kotor. Tapi begitu dia tahu bahwa Anda berselingkuh, itu adalah kesalahan terbesar. Anda bukan hanya mengkhianati pernikahan Anda, tetapi Tuhan akan turun tangan. Bisa ngerti maksud saya? Ya. Di mana ayatnya Anda bisa baca dalam kitab Maleakhi. Jangan main-main. Dia menjadi saksi bagaimana di masa mudamu engkau sudah tidak setia. Maksud saya di dalam pernikahanmu engkau sudah tidak setia dengan wanita yang kau nikah di masa mudamu. Itu bunyi kalimatnya begitu. Ya, saya nggak banyak baca ayat, Anda buka Alkitab karena yang saya bicarakan itu firman Tuhan. Selanjutnya Allah merencanakan bahwa hubungan seks dalam pernikahan merupakan pengalaman yang paling menyenangkan yang dapat dialami dua orang berlawanan jenis di muka bumi ini. Saya perlu garis bawahi kata berlawanan jenis. Karena sekarang itu ada banyak orang melakukan hubungan dengan sesama jenis. Joni dengan Joko,
Tina dengan Tiurma. Ini ada sebuah kesalahan. Masa sesama jenis itu namanya bukan melakukan hubungan, tapi main anggar, main pedang. Bisa mengerti? Ya, dan itu tidak diciptakan oleh Tuhan. Yang selanjutnya tidak hanya sekali tapi ribuan kali sepanjang hidup mereka. Ya. Jadi seks itu direncanakan oleh Tuhan bukan untuk dilakukan sekali, tapi sepanjang hidup mereka bisa terjadi sampai berapa ribu kali begitu. Tidak hanya dalam usia 20 tahunan atau 30 tahunan saja, tetapi sampai usia 40 tahunan yang bermasalah. Pada waktu berusia 40 tahun itu mulai pernikahan dalam hubungan seks itu mulai terjadi masalah. Saya ceritakan sedikit. Orang bertanya, di mana masalah orang berusia 40 tahun ke atas? Laki-laki yang sedang getol-getolnya, sedang getol itu apa sih? Sedang semangat-semangatnya untuk mengejar karier. Itu bisa melupakan kehidupan keluarganya, terutama pernikahannya. Sehingga dia pulang dalam keadaan tubuh yang lelah. Atau sebaliknya istri juga begitu, dia seorang dokter yang aktif, seorang pengusaha perempuan yang begitu aktif, dan begitu dia sampai di rumah dia sudah kehabisan tenaga, dia cuma tinggal sisa-sisa saja. Jadi kehidupan seksualnya itu tidak lagi teratur, tidak lagi menjadi baik. Saya mau tanya dulu sama saudara. Saudara kalau mau pergi liburan itu direncanakan apa tidak? Spontan atau direncanakan, saya tanya? Direncanakan. Saudara setuju kehidupan liburan itu direncanakan atau spontan? Direncanakan. Sekarang saya tanya jujur, kehidupan seksual saudara kebanyakan spontan atau direncanakan? Kebanyakan spontan. Hanya karena lihat istrinya tiba-tiba berpakaian yang mini langsung diseruduk. Orang Nias tahu seruduk ya? Langsung diterkam begitu. Ya, si laki-laki baru nonton film yang mungkin ada adegan keintiman, langsung tiba-tiba birahinya muncul, si istri diseruduk. Itu yang saya maksudkan dengan spontanitas. Nah, saya mau beritahu, kehidupan seks yang dibangun dengan cara spontanitas itu adalah kehidupan seks yang tidak sehat. Saya besok pagi 8.40 sudah terbang ke Medan, transit 1 jam dan terbang ke Jakarta. 13.20 saya sudah mendarat dan saya sudah dijemput oleh seorang anak saya. Dan saya sudah tahu acara saya sampai malam apa, dan besok Sabtu pagi saya sudah tahu ada acaranya apa, dan besok jam 10 saya sudah ada di airport lagi hari Sabtu. Jam 11 saya sudah terbang ke Surabaya dan saya dijemput. Dan malamnya saya sudah tahu ada acara apa, dan minggunya saya berkhotbah 4 kali. Malamnya saya langsung diantar ke Surabaya lagi, terbang balik ke Jakarta lagi. Hari Senin saya sudah tahu acaranya apa, Selasa sudah saya tahu acaranya apa, Rabu siang saya sudah terbang lagi balik ke Surabaya. Jadi saya sudah mempunyai acara yang betul-betul direncanakan. Bayangkan, hidup saya saja direncanakan. Orang yang gagal merencanakan, perhatikan kalimatnya, dia merencanakan untuk gagal. Saya ulangi kalimatnya. Orang yang gagal buat perencanaan, dia sebetulnya sedang merencanakan untuk gagal. Mana ayatnya? Kan saya udah bilang, saya nggak mau bicara tanpa dasar ayat. Orang kalau mau bangun menara, itu mesti duduk, buat dulu perhitungan. Jangan jadi orang Kristen yang hidupnya mengalir. Saudara tahu, kalau ada orang bilang hidup kita mengalir aja, sesuatu yang mengalir itu semua turunnya ke bawah. Kan mengalir, turun ke bawah. Hidup yang benar itu bukan mengikuti arus, tapi melawan arus. Berulang kali saya cerita, waktu saya di Kanada bagian barat, 2 jam dari kota Vancouver, naik ke atas 2 jam itu karena lewat jalan tol, makanya begitu cepat. Dulu Pekanbaru Dumai itu 5-6 jam, sekarang setelah ada tol 2 jam sampai. Paham gak maksud saya?
Jadi itu sebetulnya jarak jauh. Jadi naik ke pegunungan. Dan yang mengejutkan saya, itu ikan salmon dari lautan naik ke pegunungan. Naiknya tinggi ke pegunungan, dari lautan ke pegunungan. Dia melawan arus. Untuk ngapain? Untuk bertelur di atas. Dan begitu selesai bertelur, dia kembali mengikuti arus. Tidak lama kemudian dia mati. Itu yang disebutkan. Orang kalau hidup mengikuti arus, mengalir, artinya dia tidak lama lagi akan mati. Hidup itu harus punya tujuan. Nggak bisa berkata Q sera-sera, apapun yang terjadi, terjadilah. Nggak boleh hidup seperti begitu, nggak boleh. Ya, jadi seks itu perlu direncanakan. Biasanya saya dulu waktu istri saya masih hidup, saya buat perencanaan. Ya, nanti kita akan berhubungan pada hari Jumat. Saya jarang sekali berhubungan pada hari Sabtu. Kenapa? Karena hari Minggu saya padat sekali acaranya. Khotbah 3, 4, 5 sampai dengan 7 kali pada hari Minggu. Jadi saya membutuhkan stamina yang bagus. Jadi saya tidak mau berhubungan pada hari Sabtu. Jadi kita sudah buat perencanaan nanti pada hari Jumat. Gitu. Itu minimal. Nanti di hari-hari yang lain kalau kita mau buat itu ya kita buat planning begitu. Jadi jangan buat pergi jalan-jalan ke Teluk Dalam, Anda buat perencanaan. Mau terbang ke Medan, Anda buat perencanaan. Apalagi sekarang, Anda beli tiket mendadak, itu lebih mahal daripada tiket yang dibeli beberapa hari sebelumnya. Itu sekarang prinsip sekarang begitu. Anda beli tiket pada hari ini ke Medan begitu. Itu masih bisa katakanlah antara 800 sampai dengan 1 juta. Tapi lewat besok mau terbang hari ini Anda bisa kaget akan lihat terbangnya harganya 1,2 juta. Itu contoh. Jadi hidup itu mesti dengan perencanaan. Ya. Usia 50-an yang menggoda, 60-an yang dewasa, 70-an yang semakin matang, 80-an yang melamban, bahkan selebihnya. Nanti akan saya bahas. Ingat Abraham dan Sarah, dengan pertolongan Allah mereka menjadi ayah dan ibu dari bangsa Ibrani ketika mereka telah memasuki usia 90 tahunan. 89 tahun Sarai itu menerima pesan dari Tuhan bahwa tahun depan berarti usia 90. Sarai itu beranak. Abraham 99 tahun. Tapi waktu Tuhan berkata, istrimu tahun depan akan menimang anak. Dia berkata, istri saya sudah mati birahi. Perempuan itu punya fase dalam kehidupan yang disebut misalnya, katakan apa itu namanya, menopause. Apa itu menopause? Berhenti masa haid. Sudah tidak lagi mengalami masa haid. Akibatnya apa? Vagina itu menjadi kering. Bukan berarti seorang perempuan yang sudah menopause itu tidak lagi bisa berhubungan. Hanya kalau misalnya laki-laki tidak mengerti dan memaksakan seperti biasanya, perempuan itu akan mengalami sakit. Dan dia menjadi trauma sehingga pada waktu suaminya mengajak hubungan, dia lebih banyak menolak. Kenapa? Karena ada trauma, pengalaman yang tidak menyenangkan. Kenapa? Karena cairan dalam vaginanya betul-betul berkurang banyak sekali. Jalan keluarnya seperti tadi malam saya bilang, dilakukan foreplay, permainan awal yang lebih lama. Nah laki-laki kan kebanyakan gak begitu, kalau dia udah nafsu, udah nyanyiannya itu mendidih di hati, langsung dia tembak. Istrinya sakit. Ya kenapa? Karena dia kekurangan cairan vagina. Nah itu sebelum menopause saja sudah bisa sakit. Apalagi kalau perempuan itu sudah menopause. Itu akan lebih sakit lagi. Makanya dia kadang-kala sebisa mungkin untuk menolak, sebisa mungkin untuk menghindar. Tapi kalau dia terus menolak, dia terus menghindar, membuat suaminya juga dilema lagi. Jadi punya masalah. Nah bagaimana caranya? Tadi saya bilang, ya permainan awalnya itu harus diperpanjang. Untuk merangsang pasangannya. Kalau tidak begitu, yang kedua memakailah pelumas. Ya, pergilah ke pom bensin. Pilihlah oli yang terbaik, yang saya 30, saya 40 atau saya 50. Dan betul ternyata ada yang blow on begitu, dia tanya setelah seminar saudara. Pak bagusnya merek apa? Kan ada yang Pertamina punya, ada yang Castrol punya, ada yang merek ini Pak. Coba bayangin, saking blow onnya tuh lah,
laki-laki itu, saudara. Ya. Saya lantas jawab, enggak, beli aja gemuk yang buat rantai sepeda itu juga bisa kok, saya bilang begitu. Saya pikir dia bercanda, ternyata betul dia nggak mengerti, saudara. Ya. Satu kali saya di Indomaret, kayak di sini Indomaret Alfamidi gitu ya. Ada laki-laki tanya, "Mbak, ini tabung buat apa?" begitu ya. Ya itu yang sebetulnya pelumas itu, buat orang berhubungan badan. Nah si perempuan itu mungkin penjajahnya kan karena masih gadis, belum pengalaman. Dia bilang, "Itu buat itu, Pak." "Buat apa?" "Buat itu, Pak." "Itu apa?" "Iya buat itu, Pak." "Maksudnya?" "Iya itu, Pak." Nah si perempuan ini juga tidak paham, dia nggak tahu itu benda apa, pokoknya itu di antara kondom-kondom begitu ada pelumas itu, dia tidak tahu. Begitu loh. Nah saudara mesti belajar seks dari sumber yang benar begitu. Ya. Slide selanjutnya. Jadi kalau saya mau katakan bercinta itu seumur hidup. Karena seks itu tidak hanya melakukan persenggamaan, persetubuhan. Seks itu punya 10 track, 10 langkah. Dari mulai pegangan tangan, langkah yang pertama. Makanya orang kalau lagi pacaran senang banget pegangan tangan. Ya. Alasannya laki-laki bilang gini, "Takut Pak, nyebrang nanti ada becak yang nabrak, makanya saya pegangin kekasih saya." Begitu. Ya. Orang kalau naik ojek, tukang ojeknya suka bilang ini, "Ibu pegangan aja ke saya," katanya begitu. Ibu-ibu mau pegangan sama tukang ojek? Itu tukang ojek kampret itu saudara ya. Orang Nias tahu kampret gak sih? Kampret itu apa sih? Kelelawar. Ya, bahasa Niasnya apa Pak? Kelelawar itu? Hah? Oh ya, itulah. Kalau bahasa Inggrisnya Batman gitu kira-kira. Ya. Jadi banyak orang pada saat usia mereka bertambah mengolok-olok kemampuan mereka yang semakin menurun dalam melakukan hubungan seks. Seringkali mereka berkata begini, "Saya udah umur Pak," terutama perempuan suka ngomong begitu. "Kami sudah umur Pak, kami semakin tua, kemampuan seks kami semakin menurun." Ini loh statement itu seringkali dinyatakan demikian sehingga menghabiskan perasaan, membuat perasaan sang suami itu menjadi give up, menjadi putus asa, menjadi menyerah. Karena melihat istrinya selalu mengatakan kemampuan seks kami sudah menurun. Tahun 92 kalau tidak salah. Saya dengan istri di Kuala Lumpur, itu mau pergi ke Thailand Selatan, itu kotanya namanya Hat Yai. Nah, saya bilang kepada teman saya harus berangkat cepat karena saya punya janji di kota itu. Lantas teman saya ini karena dia punya relasi bisnis yang bagus di Kuala Lumpur, dia bilang gini, "Pak, boleh nggak ikut bis pesiar, bis tamasya, bis apa itu namanya? Ya pokoknya melancong itu, bis buat tur." Saya tanya, "Bis melancong tur tamasya dari mana?" "Dari Singapura rombongan," begitu. "Oh ya, nggak ada masalah. Yang penting saya dengan istri saya bisa jalan sampai di sana." Dan saudara, singkat cerita saya naik bis dari Kuala Lumpur. Naik bis itu bis tamasya yang berangkat rombongannya dari Singapura. Yang mengejutkan saya, satu bis itu tidak ada perempuan kecuali istri saya satu-satunya. Dan laki-laki di situ semuanya sudah berusia di atas 65 tahun, Pak. Jadi kalau kita belum boleh masuk Pak, karena baru 64. Itu 65 tahun ke atas, ada yang 70. Dan semua laki-laki semua. Nah, waktu kami berhenti di satu tempat, saya tanya sama pemandu wisatanya, tour guide-nya itu, saya bilang gini, "Ini semua mau kemana?" Saya bilang begitu. Dia bilang, "Ini mereka semua rombongan mau ke Hat Yai." "Oh iya, apa yang mereka kerjakan? Acaranya apa saja?" Mengejutkan saya. Jadi dia bilang gini, "Ini nama turnya disebut seks tour." Ngerti ya? Seks tour. Jadi tour untuk keperluan seks. Semua laki-laki. Terus saya tanya, acaranya apa? Pertama, nonton striptease.
Maksudnya gajah menari? Bukan gajah, manusia, wanita-wanita muda, banci begitu, kabaret gitu. Enggak, perempuan murni. Orang-orang yang udah dekat sama Tuhan ini masih nonton begituan. Tour guide-nya itu orang Chinese, dia bilang itu justru kesehatan buat mereka. Yang kedua, mereka akan pijit di kamar masing-masing. Wanita terapis, enggak, wanita yang bisa, kalau bahasa sekarang tuh yang bisa bikin plus-plus. Dan itu acara tur mereka. Usia berapa? 65 tahun ke atas. Ibu paham ya? Suami ibu di sebelah itu. Puser ke atas boleh 65 tahun ke atas, tapi puser ke bawah masih 36. Ya, Bu? Paham ya, Bu? Kan sekarang yang tua bukan hanya bapak yang di depan ini. Kan saya lihat ada beberapa yang tua juga. Ibu jangan nyengar-nyengir, bertobat, Bu. Slide. 3 tahapan kehidupan bercinta pasangan suami istri. Ini udah hampir jam 9. Kita tutup dulu aja, kita lanjutkan tahun depan. Kan waktunya mau habis nih. 3 tahapan kehidupan bercinta pasangan suami istri. Yang pertama, yang saya menyebutnya pasangan-pasangan pada usia 20 tahunan biasanya melakukan hubungan seks minimal 3 kali seminggu. Ada yang tiap hari. Ada yang sehari 3 kali. Udah kayak gosok gigi. Ya. Dia bertanya pada saya, apakah itu masalah Pak Andas? Enggak masalah karena kalian masih muda, enggak ada masalah. Tapi pasangan pada usia 30 tahun mencoba melakukan hubungan seks seminggu sekali, rasanya mustahil ya. Kayaknya saya enggak begitu deh Pak. Orang di kota besar, Anda beruntung tinggal di Gunung Sitoli. Tapi kalau Anda tinggal di Jakarta dengan tingkat kesibukan yang tinggi, kalau tidak menjaga stamina, menjaga kesibukan, kejar target segala macam, itu yang saya dapati dari pasangan-pasangan kanseling saya. Mereka karena sudah capek, mereka coba melakukan hubungan seminggu sekali saja, itu persoalan. Belum lagi mereka punya anak yang, apa bahasa Indonesia itu apa ya? Barerot itu apa? Jaraknya tuh dekat-dekat sekali. Jadi 3M. Ibunya menggandeng, menggendong, satu lagi mengandung. Jaraknya dekat sekali. Dia mesti ngurusin 3 anak, sementara suaminya punya kebutuhan enggak? Punya. Anak kalau nggak diladenin dia bisa ngambek, tapi ngambeknya nggak seberat suami. Gitu ya Bu ya. Diam-diam aja gitu-gitu ya. Ibu-ibu setuju nggak kalau suami kalau ngambek tuh lebih gawat daripada pasangan kita? Gitu ya kira-kira ya Bu ya. Wow. Ya. Yang ketiga, pasangan-pasangan pada usia 40 tahun ke atas, 50-an, 60 mencoba dengan susah payah untuk melakukan hubungan seksual. Makanya di usia seperti gini tuh kerentanan untuk melakukan perselingkuhan tuh besar sekali. Kenapa? Karena keengganan sang istri. Contoh. Tahun yang lalu saya berada di sebuah kota di Jawa Tengah, saya nggak usah sebutin kotanya. Lantas sang suami itu teman baik saya yang umurnya sudah 70-an. Jadi dia ngajak saya, ayo Pak Andreas, kita pergi ke satu kafe, nanti istri saya dari kantor akan nyusul kita. Nah, selama di jalan sampai menuju kafe itu dia cerita, saya itu sekarang punya problem Pak Andreas. Saya sebel sama istri saya. Dia sama istri itu beda 12 tahun. Jadi istrinya umur 60 tahun, suaminya 72 tahun. Tapi istrinya adalah seorang pengusaha sukses. Kenapa perempuan itu bisa jadi pengusaha sukses? Karena memang suaminya pengusaha sukses. Tapi suaminya karena setelah umur 70 tahun dia meletakkan jabatan. Dia step down, dia serahkan kepada istrinya dan dia serahkan pada 2 anak laki-lakinya. Dia adalah pedagang terbesar di kota itu. Tidak selesai sampai di situ, begitu istrinya datang. Kita baru minum belum makan. Sang suami bilang gini pada saya,
Aku mau cerita sama Pak Andreas, Mam, katanya gitu. Karena Pak Andreas ini sahabat kita udah lama. Ini loh Pak, aku ngadu ya. Istriku ini loh Pak, gila kerja. Sampai aku kesepian. Pulang tuh kadang-kala rapat apa segala macam udah jam 10, setengah 11. Bapak kan tahu saya usianya sudah 70 tahun lebih. Menunggu jam segitu tuh setengah mati. Akhirnya tak tinggal tidur Pak. Dan begitu saya bangun pagi, istri saya belum bangun karena dia kelelahan. Dan kadang-kala saya goda-godain dia, saya pegang-pegang segala macem. Dia cuma berbalik badan begitu. Dan begitu jam di mana dia berangkat kerja, saya nunggu Pak, dia langsung mandi, langsung pergi. Saya ini, apa bahasa Indonesia, nelongso itu apa, sengsara gitu loh. Nah istrinya coba membela diri, dia bilang begini, enggak gitulah Pak Andreas, buktinya dia kalau makan siang aku masih datang dari perusahaan, aku nemenin dia makan siang gitu. Terus sore juga gitu, dia mau pergi kemana saya temenin gitu. Ya itu kan sekali-sekali, tapi kadang-kadang aku kalau megang-megang aku lantas ditepis tanganku, kamu masih sibuk segala macam. Nah saya cerita ini maksudnya gini, laki-laki sudah berusia 72 tahun itu masih membutuhkan. Ngerti ya? Satu laki-laki teman saya sekarang usianya 73 tahun. Istrinya kemarin menangkap basah, suaminya itu masih senang menggoda perempuan pemungut bola golf di lapangan golf. Karena suaminya umur 73 tahun masih aktif main golf. Dan dia senang ke lapangan karena di situ banyak perempuan-perempuan cantik. Nah karena teman saya ini kaya, jadi kalau habis perempuan-perempuan itu melayani, dikasih uang tip yang gede. Nah perempuan-perempuan ini kan nggak semuanya beres. Ada yang pelakor, mau dapetin uang banyak, tip yang banyak. Jadi dia nggoda laki-laki yang kira-kira yang boros begitu. Nah laki-lakinya juga tidak takut sama Tuhan kan. Kenapa? Saya wawancarai teman saya begini. Sebetulnya saya nggak mau nakal Pak. Tapi masalahnya istri saya udah 60 tahunan, dia nggak siap Pak melayani saya. Padahal saya masih punya kebutuhan, saya masih punya nafsu, libido. Saya nggak selingkuh kok Pak, saya cuma menggoda saja. Dan dia bilang seperti laki-laki yang suka gini-gini itu Pak. Kan itu kan cuma menggoda saja. Tidak melakukan hubungan badan apa segala macam. Saya percaya orang itu juga nggak mampu kok Pak. Itu cuma pegang-pegang segala macam. Sekarang saya tanya ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini. Anda setuju nggak kalau suami Anda tidak berselingkuh tapi pegangin pantatnya perempuan lain? Boleh nggak? Cuman pegang-pegang aja kok. Nggak berselingkuh. Ibu-ibu izinkan? Harus salibkan ya. Hati-hati yang di sebelahnya. Kalau istri saya dulu bilang bukan disalibkan, nggak apa-apa, saya blender katanya begitu. Ya, slide selanjutnya yang ke-8. Ini pasangan suami istri tidurnya akhirnya yang satu ngadep Gunung Sibayak, yang satu ngadep Gunung Sinabung. Ya, tidak bisa berhadapan. Ya, ada istilah dalam dunia sekarang, nafsu besar, tenaga kurang. Saya mau katakan begini, slide buka. Janganlah percaya akan hal ini. Kenapa? Seks itu dimulai dalam pikiran yang telah diberikan Allah kepada Anda. Saya beri tanda kutip, kalau Anda punya penyakit gula yang tinggi, prostat, pasti Anda akan punya masalah untuk ereksi. Ya, apa itu ereksi? Apa diterjemahkan bahasa Indonesia? Mengerasnya penis Anda. Karena kalau penis Anda tidak ereksi, tidak keras, tidak mungkin bisa menembus vagina daripada sang istri. Ya, kalau Anda tidak punya penyakit itu, percayalah Anda bisa melakukan hubungan seks. Nah, masalahnya kalau Anda punya masalah dengan pikiran, Anda stres, Anda apa, nah itu yang membuat orang menjadi sulit untuk melakukan hubungan. Jadi bila Anda merasa terlalu tua untuk berhubungan seks, Anda akan bertindak sesuai dengan pikiran Anda. Jadi nggak ada istilah terlalu tua. Laki-laki berusia 99 tahun seperti Abraham saja masih bisa melakukan hubungan seksual. Apalagi dengan laki-laki yang berusia 70 tahunan, nggak ada masalah.
60 tahun apalagi, nggak ada masalah. Selama tidak ada gula. Tetapi kalau ada gula, itu terjadi seperti keponakan saya. Dari menikah usia 33 tahun, sampai sekarang keponakan saya berusia 46 tahun. Istrinya tetap masih dalam keadaan perawan. Kenapa? Karena dia punya penyakit gula yang sangat tinggi dari muda. Jadi dia tidak pernah bisa ereksi. Dia tidak bisa melakukan persetubuhan. Karena dia diabetes tipe 1. Saya nggak ingin membahas tentang masalah itu, kedokteran itu bukan bidang saya. Tapi saya mau katakan kalau Anda punya masalah-masalah seperti begitu, ya sudah terlanjur menikah, yang perempuan harus terima suaminya. Dan saudara akhirnya apa? Keponakan saya ini mengadopsi bayi dari luar. Sekarang anaknya sudah berusia beberapa tahun begitu. Nah itu jalan keluarnya saudara. Slide selanjutnya, Alkitab berkata masa hidup kami itu 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Kata Mazmur 90 ayat 10. Anda bisa terus mengasihi pasangan Anda secara fisik dan penuh gairah yang justru lebih baik daripada tahun-tahun petualangan seksual yang singkat pada awal pernikahan. Orang itu biasanya kalau pernikahannya bagus, nanti semakin tahun usia pernikahannya semakin tinggi, hubungan seksnya itu akan semakin bagus dibandingkan pada awal pernikahan. Baik dari sisi frekuensi keseringan ataupun tingkat kebahagiaan. Kenapa? Karena sudah mulai memahami, mulai dewasa, mulai mengerti maunya pasangan itu seperti apa. Bisa mengerti. Tidak mustahil bagi Anda untuk menikmati kehidupan seks yang aktif. Kasih sayang, kehangatan, sensualitas tidak harus mengalami kemunduran dengan bertambahnya usia. Dan sebenarnya justru dapat meningkat dalam tahun-tahun tengah baya. Saya beri contoh begini, saudara lihat seorang artis yang tadinya masih berusia remaja, belia, 18-20 tahun. Tapi sekarang sudah mulai berusia 40 tahun. Dari segi sensualitas penampilan wajah, tubuh, itu jauh lebih menarik pada waktu dibandingkan dia masih berusia 18-20 tahun. Contohnya siapa? Wulan Guritno. Waktu masih 20 tahun dia unyu-unyu, tapi sekarang dengan kematangan usianya, tubuh sensualitasnya itu jauh lebih menarik. Makanya wanita kalau janda usia segitu masih banyak laki-laki yang mau. Bahkan Jennifer Jill pada waktu dinikahi sama pria beda 17 tahun itu Jennifer Jill masih berusia 48 tahun dan suaminya itu yang waktu dinikah itu umur berapa? 31 tahun. Dia masih melihat Jennifer Jill itu wanita yang seksi begitu. Ya, jadi kalau saudara mengerti rahasia ini, sebetulnya saudara jangan kecil hati. Saya berusia 40 tahun wanita, kayaknya udah gak menarik lagi. Siapa bilang? Kalau saudara mendandani diri saudara, bahasa Indonesianya, bahasa orangnya siapa sih mendandani? Mengerti gak? Paham gak mendandani? Apa? Ya, memperbaiki, ya, berdandan, bersolek, begitu kira-kira, berias, begitu, ya. Jadi seiring dengan meningkatnya usia saudara di parubaya, tidak perlu mengalami penurunan. Karena tahun-tahun tengah baya ditandai dengan berkurangnya tanggung jawab di dalam rumah tangga. Saya kemarin bilang sama Pak Pius sama Ibu, 2 tahun lagi anak-anak kalian sudah lulus SMA. Berarti kan tidak lagi ada tanggung jawab terhadap anak-anak, mereka bebas. Nah mestinya begitu tidak ada anak-anak, mereka bisa menikmati masa bulan madu lagi berdua. Tapi yang terjadi setelah anak-anak pergi, yang terjadi bukan bulan madu, tapi bulan sabit. Kenapa? Saya beri contoh. Ada suami, selagi ada anak di rumah tuh, dia tidak pernah bicara langsung pada istrinya, tapi dia bilang sama anaknya, kasih tahu mama, papa mau makan. Anaknya pergi kepada mamanya. Mah, kata papa mau makan. Istri lagi masak. Kemudian istri bilang, kasih tahu papa, suruh sabar sebentar lagi. Pah, kata mama, sabar sebentar lagi. Bilangin sama mama, suruh cepetan. Karena papa nanti terlambat.
Mah, kata papa suruh cepetan, nanti papa terlambat. Bilangin papa, dasar botak gak tahu diri. Pah, kata mama, botak gak tahu diri. Saya bilang botak sambil lihat ke situ. Ya pak, istrinya bilang botak gak tahu diri. Itu ada anak, masih bisa komunikasi via anak. Nangkep nggak? Begitu anaknya pergi, sekarang saya tanya, di rumah itu jadi makhluk asing nggak? Bingung kan? Terus gimana komunikasinya? Melalui WA. Mah, aku berangkat dulu. Kata istri apa? Terserah. Dijawab sama WA. Ngerti ya? Mestinya seiring dengan anak-anak pergi, suami istri itu bisa menikmati kehidupan seksual yang jauh lebih baik. Betul nggak? Ada orang bertanya begini pada saya, Pak, kalau melakukan hubungan seks itu apakah harus, saya pinjam kursi ya. Sambil saya duduk di sini. Ada orang bertanya begini pada saya, Pak, kalau orang berhubungan seks itu, apakah harus melakukan hubungan persetubuhan? Nah saya tanya, pengertian seks buat Anda itu apa? Hubungan seks itu tidak harus sampai kepada klimaksnya adalah melakukan persetubuhan. Bagaimana kalau suaminya sakit yang tadi saya bilang? Apa tadi? Gulanya tinggi, diabetes, terus kemudian apa lagi? Prostat. Kan tidak bisa ereksi. Hanya karena seorang laki-laki tidak bisa ereksi, tidak bisa melakukan hubungan badan, bukan berarti libidonya hilang. Nafsu seorang laki-laki itu akan terus, kalau perempuan tadi sampai usia 80 berapa tadi, mati birahi. Nah itu problem perempuan kedua. Pertama menopause, yang kedua apa tadi? Mati birahi. Bahasa saya bukan menopause lagi, tapi sudah pause. Mati total. Ya. Kalau laki-laki enggak ada matinya. Selama dia hidup, nafsunya tetap ada. Nah saya cerita, satu hari ada seorang laki-laki di kota Solo. Dia ditangkap atas dasar laporan daripada 2 orang mahasiswi. Mahasiswi ini melaporkan bahwa si pria itu melakukan pemerkosaan terhadap mereka. Singkat cerita, si bapak ini ditangkap. Bapak itu waktu itu masih usia sekitar 60 atau 61. Dia ditangkap dengan tuduhan melakukan pemerkosaan. Tapi pengacaranya adalah teman saya seangkatan di Universitas Indonesia. Orangnya begini, hebat. Dia bilang sama saya gini, Mas bantu doa, katanya begitu. Ya, teman Anda ini saya ketemu masalahnya. Maksudnya? Ternyata dia sudah 3 tahun lebih, dia itu pengidap diabetes parah kronis begitu. Gulanya itu sudah di atas 400, kadang-kadang meledak 500 menjelang ke 600 begitu. Jadi selama 3 tahun itu dokter sudah tahu bahwa dia tidak bisa ereksi. Dibawa ke pengadilan dengan surat semua, dengan dokternya memberikan kesaksian semua. Terbukti bahwa dia tidak pernah bisa melakukan hubungan badan. Tapi apa yang dilakukan oleh si laki-laki ini? Pelecehan. Dia sering pegang pantat si perempuan. Ya, karena 2 perempuan ini tinggal di rumahnya. Ya, jadi sering kali digodain, dipegang punggungnya segala macam. Akhirnya dia dihukum karena kasus pelecehan, bukan pemerkosaan. Dari laporan medis tadi, itu menolong dia, meringankan hukuman. Bisa nangkep gak maksud saya? Ya. Jadi laki-laki yang sudah punya penyakit ini, dia tidak mampu melakukan pemerkosaan, tapi dia masih punya apa? Libido, masih punya nafsu. Nah yang menarik begini, waktu dia dalam penjara, saya kunjungin dia, karena dia teman baik saya juga di Jawa Tengah. Saya datang bilang gini sama dia, kenapa sih kamu bisa melakukan pelecehan seperti begitu? Kan istri kamu putih, cantik, orang Sulawesi, kok kamu bisa melecehkan begitu? Dia bilang gini, Pak Andreas tahu, setelah saya sakit, enggak pernah istri saya meladeni saya karena istri saya jengkel. Setiap saya punya nafsu melakukan hubungan, saya tidak mampu melakukan hubungan seks.
Sehingga satu hari istri saya melakukan perselingkuhan dengan seorang laki-laki muda. Saya bukannya tidak tahu, tapi demi anak-anak saya jaga, Pak. Jadi sudah lihat, ini dua suami istri keluarga Kristen ya. Tapi bisa mempunyai perbuatan yang seperti demikian mengerikan. Saya tanya, di Nias ada nggak kira-kira kasus seperti begitu? Hah? Di sini nggak ada, di luar sana banyak nanti. Kalau di sini kan baik-baik semuanya, nanti kalau di luar nggak tahu gimana kira-kira. Maaf loh, saya nggak nyindir ya, saya cuma nyinggung aja loh saudara. Bedanya sama orang itu kan cuma dia udah ketahuan, kita belum ketahuan. Itu aja kan kira-kira bilang pada sebelahnya, benar juga ya. Kalau Anda punya masalah kasus seks, jangan pernah tertutup. Kalau Anda melakukan perselingkuhan selama belum ketahuan, itu sulit untuk dibuktikan. Contoh misalnya Hotma Sitompul, waktu dituduh bahwa dia tidak memenuhi kebutuhan batinia sang istri. Karena dia pengacara, dia pinter bicaranya. Tolong buktikan bahwa saya tidak memenuhi kebutuhan seksual istri saya, kebutuhan batinia istri saya. Bagaimana cara membuktikannya? Oh, dia orang hukum ya, dia pinter bicara begitu ya. Sulit membuktikannya. Yang kedua, bahwa saya tidak memberikan nafkah. Masih kok saya berikan 100 juta lebih setiap bulan? 100 juta buat orang kaya gede Hotma, diketawain sama Hotman Paris. Tapi untuk orang Nias 100 juta per bulan cukup nggak? Gimana istrinya Pak Fatih Seki? Cukup nggak 100 juta sebulan? Jadi jangan main-main dalam kehidupan rumah tangga, itu bisa terjadi hal-hal seperti itu. Makanya saya bilang, seks itu adalah seumur hidup. Oh ya, saya tadi belum jawab. Gimana kalau suaminya sudah seperti itu tadi? Dia masih punya libido, kan tidak bisa melakukan hubungan seks. Gimana? Lu kan ada 9 track sebelumnya itu, 9 tahapan sebelum menuju pada persetubuhan. Kan ada, misalnya apa? Mandi berdua telanjang. Itu buat suami sudah menyenangkan. Bapak ibu yang berdua sama pasangannya boleh nggak sekarang duduk, bangkunya diputar dulu, bangkunya berhadapan dulu. Diputar dulu, bangkunya berhadapan dulu. Bangkunya aja. Pak Aperli boleh sama tiang, Pak Aperli. Boleh sama tiang, karena kan nggak ada pasangan. Sekarang sama pasangan berhadapan dulu. Coba bapak ibu yang pakai kaos kaki, bapak ibu yang pakai kaos kakinya dilepas. Kaos kakinya dilepas. Kalau pakai kaos kakinya dilepas. Kalau pakai sepatu, sepatunya dilepas. Kalau pakai sandal, sandalnya dilepas. Sekarang semua telanjang kaki gitu. Nah, bapak kurang geser, jadi berhadapan. Nah gitu, oke. Sekarang coba Pak, nih ya, kaki istrinya diambil. Pak Pius sudah aktif lebih dulu. Sebelum diperintahkan dia sudah lebih aktif dulu begitu ya. Coba sekarang kaki suami menggerayangi kakinya istri gitu, digini-gini kan gitu, dipegang. Jangan cuma ditumpangin gitu, sakit nanti. Pelan-pelan digerayangin begitu. Gitu ya. Nah, sekarang saya mau tanya dulu. Udah ya? Udah. Enggak, terusin aja nggak apa-apa, terus aja nggak apa-apa. Saya mau tanya pada seorang ibu. Ina Priscila. Saya tanya jujur. Waktu kakinya digesek-gesekkan gitu, buat Ina Priscila rasanya gimana? Enak apa biasa aja? Enggak, ngomong jujur. Enak atau biasa aja? Jujur, enak atau biasa saja? Loh kok ketawa, malah manifestasi. Saya tanya sama ini aja, Ina Gavriel lah. Jujur ya, jujur. Waktu kakinya digesek, oh ini masih pakai kaos kaki gimana? Pakai kaos kaki gimana bisa itu? Ini manusia planet rupanya. Ya, coba digesek-gesek dulu. Bukan yang kaki laki-lakinya gesek kaki perempuan gitu. Nah, waktu digesek begitu, rasanya gimana? Biasa aja kan? Loh kok ketawa juga? Ini ada roh yang aneh malam ini. Gimana Ina? Pada waktu tadi udah digesek belum kakinya? Sudah? Ama? Sudah digesek? Rasanya gimana?
Biasa aja? Geli? Oh geli katanya begitu. Dengarkan ya, dengarkan. Laki-laki dengan perempuan kalau menggesek kaki, itu buat yang perempuan nggak ada masalah apa-apa. Dan berpikir gini, apa? Biasa aja, gila kali ini pendeta ya. Kok kaki digesek-gesek? Tapi untuk laki-laki itu berbeda. Buat laki-laki itu menyenangkan. Ingat ya, kasus pelecehan di kalangan remaja, saya mengajar pada anak-anak perempuan. Kalau ada laki-laki, dia gesek-gesek kakimu dan kakinya dia gesek-gesek ini, itu namanya perbuatan kurang ajar. Kenapa? Buat laki-laki itu justru itu mendatangkan birahi. Jadi buat perempuan dengar baik-baik, kalau suamimu sebentar meraba pahamu, gesek-gesek kakimu begitu, itu buat dia itu mendatangkan sebuah rangsangan, membuat hal yang menyenangkan. Buat Anda, ngerti ya? Buat Anda nggak ada artinya, tapi buat suamimu itu sangat berarti. Jadi kalau misalnya dia pegang-pegang Anda, kasih, jangan. Udah ngerti ya? Ya, balik badan sini lagi sekarang. Itu kasus pelecehan itu seperti begitu saudara, kalau Anda nggak mengerti. Slide selanjutnya, ada gambar Alkitab. Apa yang dikatakan Alkitab mengenai seks? Di dalam Kejadian pasal 1 dan pasal 2 mengingatkan kita bahwa pernikahan dan seks itu mempunyai asal usul ilahi. Seks dalam pernikahan itu adalah ide Allah. Dalam Kejadian 2 dia mengatakan tidak baik manusia itu seorang diri saja. Jadi pernikahan dan seks itu adalah betul-betul rancangannya Tuhan. Jadi jangan dibilang bahwa seks dan pernikahan itu bukan rancangannya Tuhan. Nah sekarang saya akan perlihatkan saudara 3 tujuan Allah menciptakan seks di dalam pernikahan. Yang pertama, seks untuk berperan sebagai orang tua, untuk menghasilkan generasi berikutnya. Saya sebut seks itu untuk prokreasi, menghasilkan keturunan. Orang menikah ya sudah siap untuk punya keturunan. Tetapi anak muda zaman sekarang, dia kalau menikah, dia bilang gini, saya akan tunda sampai nanti 4 tahun. Dan ternyata setelah ditunda, dia tidak bisa punya anak. Orang itu kalau menikah, ya siap punya anak. Kalau nggak siap punya anak, ya jangan menikah dulu. Simpelnya kan begitu. Betul nggak? Kalau menikah itu ya siap dibuahi. Ada lagi, perempuan begitu menikah punya anak, dia tidak mau menyusui, takut payudaranya turun jadi jelek peot. Hadiahnya apa salah satunya? Kanker payudara. Walaupun secara medis tidak bisa dibuktikan, tetapi saya mau katakan itu hukuman bagi orang yang tidak mengerti. Saudara tahu nggak, perempuan-perempuan yang tidak menikah, yang tidak pernah menikah loh, bukan janda, yang tidak pernah menikah, khususnya para biara-biarawati itu, Bapak Ibu tahu, itu pada waktu usia mereka mulai 40 tahun ke atas, karena mereka tidak pernah dibuahi, mereka akan bisa punya masalah dengan kelebihan hormon, sehingga itu akan punya masalah dengan dinding rahim, mereka akan punya masalah kanker rahim. Di kalangan biarawati itu sudah biasa, mereka biasanya kalau menstruasi itu bisa sakit, bisa lama, sampai bisa sebulan mensnya. Nah kalau itu tidak diobati, tidak diatasi, hormon itu akan meledak, akan menjadi benih kanker dan mencabut nyawa. Jadi serba salah, orang menikah punya masalah, nggak menikah juga punya masalah. Bisa nangkep nggak saudara? Di Australia biasanya, di Singapura biasanya begini, jalan keluarnya si perempuan ini harus segera menikah. Kan gak mungkin, cari jodoh kan gak mungkin secepat itu. Tidak mungkin dia di Indonesia, tidak mungkin Jakarta. Di Australia disediakan benih supaya dia hamil. Gak tahu benihnya siapa, tapi ditanam di dalam rahim dia. Dan begitu dia hamil, masalahnya selesai.
Saudara bisa bayangkan, saya seorang pendeta harus belajar kasus-kasus seperti begini. Karena saya menghadapi kasus-kasus orang yang menikah, tidak menikah itu punya masalah. Ya. Yang kedua, seks itu diciptakan untuk mencegah percabulan perjinan. Kalau kamu tidak tahan, sebaiknya menikah. Seks itu memberikan kepada kita suatu penyaluran hasrat seksual yang sah dalam ruang lingkup pernikahan. Saudara tahu, teman-teman saya sekarang di usia 60 tahunan, saya suka bilang gini, ini masa di mana kalian menikmati berkat Tuhan dengan kekayaan yang luar biasa. Ayolah pergi dengan istri, nikmatilah dengan keluargamu. Tapi justru di hari tua mereka berselingkuh. Harta yang begitu banyak tidak dinikmati berdua, malah dipakai untuk melakukan perselingkuhan. Akhirnya apa? Rumah tangga itu hancur. Dan begitu banyak statistik membuktikan bahwa rumah tangga orang bercerai setelah anak-anak pergi. Ngerti ya? Setelah anak-anak pergi, dewasa keluar rumah, justru perceraian terjadi. Kadang-kala saya sebagai kanselor tanya gini, kenapa nggak dulu aja? Istrinya bilang begini, ya dulu pernah Pak, tapi kami bilang, supaya rumah tangga kita baik, anak-anak baik, kita tundalah sampai nanti anak-anak selesai baru kita akan berpisah. Statement itu, pernyataan itu punya kuasa. Anda menikah kan karena pernyataan. Betul nggak? Saya mengambil engkau, Lina Borulase misalnya begitu, menjadi istriku satu-satunya. Yang istri ngomong begitu kan, aku menerima kamu John Talambanua menjadi suamiku satu-satunya. Hanya dengan pengakuan begitu saja, pernikahan itu disatukan. Itu kuasa ucapan. Kalau bahasanya orang di luar sana, itu namanya syahadat. Hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat, saudara sah. Jadi kuasa pengakuan itu luar biasa. Makanya jangan suka kalau berantem suka ngomong cerai. Suami suka nantang, jadi kamu mau apa? Terserah, kata sang istri. Oh nantang kamunya, berani kita cerai, boleh, kata sang istri. Itu bahaya. Saya pernah marah pada istri saya, jadi kamu mau apa? Mau sate. Kok kamu ngomong gitu? Ya karena saya lapar. Jadi tidak pernah istri saya dalam keadaan tertekan, dalam keadaan marah, dia mengeluarkan kata-kata yang justru membahayakan kehidupan pernikahan. Kata cerai itu tidak ada dalam kamus perbendaharaan rumah tangga kami. Bisa ngerti? Itu kata yang sama tabunya dengan mengucapkan kata-kata kotor. Mau cerai? Nggak ada. Tidak ada kata itu dalam kamus pernikahan kami. Kejadian 2, 24, 25. Sebab itu seorang laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi bersatu dulu, makanya kemarin saya ajarin komitmen dulu, baru kita belajar tentang satu daging, kesedagingan, persetubuhan. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tapi mereka tidak merasa malu. Jadi ada penyerahan tubuh masing-masing kepada pasangannya. Satu daging melambangkan kedekatan, keintiman dari hubungan pernikahan. Seks merupakan situasi win-win, menang-menang yang memberikan keuntungan bagi pasangan suami istri. Jadi nggak boleh better me gitu, nggak boleh saya yang lebih baik, harus better we. Jadi dua-duanya itu menang-menang gitu, sama-sama menikmati begitu. Jadi kalau suaminya diberkati, ya istrinya menikmati berkat. Kalau istrinya diberkati, suaminya juga menikmati berkat. Nggak boleh suaminya senang sendiri, istrinya nggak merasakan apa-apa. Nikmatilah kebersamaan itu, saudara-saudara. Setuju? Saya akan akhiri dengan hal-hal yang mendorong seksual seorang perempuan menurut Dr. Hart. Yang pertama adalah cinta, perasaan cinta. Dan kemudian percintaan. Ada beda antara cinta dengan percintaan. Kalau cinta itu rasa, tapi percintaan itu adalah perilaku. Saudara gandengin tangan istri, istri lagi suami duduk, dipeluk dari belakang, terus dibisikin, yuk sayang makan dulu. Bisa ngerti ya? Hal-hal seperti itu tuh ternyata bisa menggairahkan seorang perempuan. Contoh nih, si perempuan lagi masak.
Terus perempuan laki-laki dari belakang peluk istrinya pelan-pelan. Duh, makanannya harum. Berikan pujian. Itu suasana yang dibangun. Kedekatan fisik atau emosional bagi perempuan tuh butuh sekali. Ya, Anda seringkali mencium, memeluk. Jangan mencium, memeluk karena ada perasaan birahi. Sampai istri tahu, suami kalau ada maunya pasti nyanyiannya bagus. Berbisik-bisik, nyiur di pantai. Coba kalau sudah maju tak gentar, membela yang benar, nyanyiannya ngajak perang, Pak. Sehingga istri itu hafal banget, dia tuh cuman mesra, dia tuh manis kalau ada maunya. Kalau nggak ada maunya, galak, Pak. Anjing itu si Bleki kalah, Pak. Dideketin, ya. Terus yang mendorong gairah seksual seorang perempuan itu adalah imajinasi, lamunan, khayalan. Ya. Perempuan itu bisa membayangkan, bisa menghayal sesuatu yang indah kalau dia melihat perilaku suaminya itu. Makanya suami harus belajar menciptakan satu suasana yang indah. Makanya perempuan tuh kadang-kadang kalau dia lihat apa itu namanya, drakor itu, drama Korea atau dracin itu ya, itu kadang-kadang kalau ada kisah percintaan si perempuan tuh kadang suka begini. Laki-laki jarang nonton bisa begitu, sampai nangis. Perempuan itu beda, dia kalau nonton drakor, dracin itu bisa. Itu hebatnya perempuan tuh begitu ya. Saya kadang-kadang kalau lihat istri saya kalau nonton sinetron gitu ya, saya sampai bingung-bingung. Ya ilah, saya bilang nangis mah, Roh Kudus menjamah ya mah, sampai nangis begitu. Dia langsung bilang apa sih kata gitu. Itulah perempuan. Ya, jadi apa? Imajinasinya tuh dibangun. Nah, sayangnya dibangunnya tuh melalui film gitu loh. Kenapa Kak suaminya bangun gitu loh? Ya, contohnya apa? Gandeng tangannya dia gitu ya. Berikan kata-kata yang manis, kata-kata pujian. Ya. Yang dapat mendorong seksual seorang perempuan menurut terhadap adalah testosteron. Laki-laki kadang-kala kalau kekurangan hormon testosteron, dia menjadi loyo. Makanya pria-pria yang sudah, terutama yang punya masalah dengan testosteron, ya konsultasi kepada dokter yang ahli dalam bidang seksologi begitu. Rangsangan erotik, Anda mesti tahu di mana perempuan itu rangsangan erotiknya di mana. Nah, saya tanya satu kali laki-laki, di mana rangsangan paling erotis dalam diri istrimu? Dia bilang di bun-bunan. Saya sampai kaget, kuntilanak istrimu? Itu kalau kuntilanak memang di sini dicabut pakunya begitu. Istrimu kan bukan kuntilanak. Bayangin sampai dia nggak tahu di mana titik erotis daripada seorang perempuan. Ayo Pak Pius bangun, di mana salah satu titik erotis dalam diri istri Bapak? Kasih tahu pada saya dong Pak. Loh, itu hal yang umum. Kok ketawa? Jangan dipikir ya, jangan dipikir. Dengerin Meme, jangan dipikirin. Titik rangsangan Ina Afriel itu beda dengan titik rangsangannya Ibu Tris. Sama. Karena ini bukan keturunan kuasa gelap, ini keturunan kuasa gelap cabang Tanah Karo begitu. Bukan. Ini perempuan. Jadi titik erotis seorang perempuan tuh semuanya apa? Sama. Sebaliknya saya tanya perempuan, di mana titik erotisnya Bang Pius? Katris, di mana? Dijawab, di mana? Di badannya. Tapi yang paling erotis di mana? Ha, itu betul. Itu betul. Dia bilang di bagian burung perkututnya. Ibu ini terlalu terbuka, saudara-saudara. Tanya pada wanita lain juga jawabannya sama. Nah kalau nggak tahu ada ibu bilang begini, keteknya Pak. Lu apanya keteknya?
Di mana titik erotis seorang perempuan? Bibirnya. Bibir yang mana? Loh, ini kan kita lagi bicara soal seks. Kenapa mesti Anda malu? Bibir yang mana, Bang? Bang, bibir yang mana? Ini abang ini nggak berterus terang. Bibir yang mana? Titik paling terangsang dalam diri seorang wanita itu adalah bibir di vagina yang disebut klitoris, begitu. Itu paling peka, itu paling sensitif. Jadi jangan ingin merangsang istrimu, engkau pegang-pegang, nggak akan terjadi apa-apa. Yang ada juga dia marah. Apa sih? Emangnya aku kuntilanak dipegang-pegang begini terus begitu? Iya. Berciuman itu memang bisa membuat si istri terangsang. Tapi rabaan tangan suami itu menentukan, mesti tahu titiknya di mana. Begitu. Gitu ya, Pak. Bapak-bapak pernah sudah nyoba ambil kucing betina? Kucing betina, nanti coba ambil kucing tetangga, pinjam sebentar gitu. Terus elus punggungnya. Punggungnya akan naik gitu kalau kucing betina, dilus punggungnya. Terus dia bunyi, meow. Bapak-bapak coba nanti pulang di rumah, elus istri Anda, pasti dia bunyi, meow. Pak Perli mesti tahan diri dulu karena baru pulang besok kan. Tapi begitu sampai di teluk dalam mulai elus, pasti dia bunyi, meow. Ya, itu rangsangan erotik. Kemudian pujian suami terhadap tubuh istrinya. Nah, hati-hati itu. Dulu saya suka bilang pada istri saya begini, kamu mau gemuk, kamu mau kurus, kamu tetap istri saya dan saya tetap menerima kamu apa adanya. Itu membuat nyaman sang istri. Istri jangan dihina kalau tubuhnya mulai gendut, mulai tidak menarik, tidak ada tikungan-tikungan mautnya lagi udah nggak ada. Yang ada adalah jalan tol kiri dan kanan begitu. Jangan dihina. Ya, saya mendengar teman saya cerita bagus sekali. Dia bilang gini, istri saya suka rendah diri Pak Andreas. Kenapa? Karena payudaranya tidak besar, buah dadanya tidak besar. Lantas kamu caranya bagaimana? Saya puji istri saya. Kamu lihat tuh mah, orang-orang yang punya payudara besar, kalau dia pakai baju nggak bisa rapi. Tapi mama kalau pakai baju selalu rapi. Lihat Pragawati. Semua rata-rata adalah orang yang mempunyai payudara kecil. Kenapa dia ngomong gitu? Memberikan kenyamanan, percaya diri pada sang istri. Bisa nangkep nggak? Tapi kan ada perempuan punya payudara, itu persis seperti kayak pepaya Gunung Sitoli. Gimana caranya suami? Dia dengar begitu kan bisa frustasi. Nah, suami ngomong lagi dengan cara yang berbeda. Kenapa saya memilih kamu seperti begini? Karena saya senang melihat payudaramu tuh indah. Jadi memberikan kenyamanan buat sang istri begitu. Sebaliknya juga istri juga memberikan pujian pada suami itu juga bisa meningkatkan gairah begitu. Ya. Slide yang ke-14, 10 alasan utama mengapa seks baik pada usia parubaya. Saya perlu bercerita hal ini karena kita rata-rata sudah usianya sudah di atas 40 tahun, 39-40 tahun itu sebetulnya disebut usia parubaya. Ya. Oke, kita lihat alasan yang ke-10. Dengan anak-anak yang lebih sering berpergian, Anda dapat melihat bagaimana penampilan istri Anda di siang hari. Ya, sekarang kalau misalnya Ibu Trisia, anak-anaknya yang 2 sudah pergi, sekarang tinggal 2 anak juga sekolah, pulang jam 3 sore. Jam 3 sore. Itu kesempatan suaminya bisa melihat istrinya di siang hari. Makanya perlunya berdandan begitu buat suami. Jangan terus pakai daster. Ya. 9, tubuh Anda berdua lebih siap untuk memberi. Kenapa? Karena tidak ada gangguan. Kalau ada pembantu, suruhlah pembantu beli apa itu namanya keperluan bulanan di Teluk Dalam. Supaya pulangnya lebih lama begitu maksud saya saudara. Jangan yang dekat-dekat begitu ya, ke Mandrehe kayak kemana begitu ya. Kira-kira begitu. Bercukur di larut malam telah menjadi suatu kebiasaan. Ini adalah sebuah kegiatan seksual. Ya, di malam hari
Ini ada anak kecil ya, saya aja. Nantilah saya cerita, kapan-kapan saya cerita tentang yang ke-8. Yang ke-7, Anda tidak terlalu angkuh bila 3/4 perjalanan sebelum finish Anda mengakui bahwa Anda lelah. Nggak ada masalah. Dengan usia Anda yang semakin bertambah, Anda bilang pada pasangan Anda, aduh saya nggak mampu, maaf ya. Tiba-tiba Anda nggak bisa memberikan pasangan Anda puncak. Misalnya begini, si suami lebih duluan ejakulasi, sementara istrinya belum orgasme. Itu bisa tiba-tiba demikian. Makanya perlu belajar pada waktu melakukan hubungan, suami mesti sabar. Bagaimana caranya sabar? Permainan awalnya menstimulasi sang istri itu harus lebih lama, sehingga pada waktu sampai kepada penetrasi hubungan itu istrinya sudah siap. Jadi tidak terlalu lama lagi dia sampai kepada puncak orgasme. Nah kadang-kadang suami nggak bisa tahan karena kurang pengetahuan, dia sering keluar duluan ejakulasi lebih dulu, sehingga istrinya kadang-kadang kalau nggak dewasa dia kecewa. Begitu. Itu bisa terjadi seperti demikian. Yang ke-6, sebelum suami Anda mencapai usia 50 tahun, ia telah belajar bahwa ada cara-cara yang lebih baik untuk menyesuaikan suasana hatinya untuk keintiman daripada memohon cemberut atau bernegosiasi. Artinya gini, si istri itu sudah boleh paham bahasa tubuh suaminya kalau suaminya mau ngajak hubungan badan atau sebaliknya. Jadi sudah bisa saling memahami. Jadi jangan sampai suami tidak paham istri, istri tidak paham suami. Saya berikan satu contoh. Ada suami, dia udah siap melakukan hubungan, tapi istrinya sibuk main HP. Dia beri tanda gitu. Pak, kalau batuk minum aja Pak, air panas itu ada situ semuanya begitu. Padahal itu tanda supaya istri segera, tapi istrinya nggak peka, dia bilang ambil air panas Pak, mau minum air jahe Pak. Suaminya bilang gini, air jahe, ini ada jahe yang dibutuhkan. Sebaliknya begitu juga, suaminya sibuk dengan pekerjaan sementara istrinya sudah berpakaian yang mini, untuk mau diminta dilayan, tapi suaminya nggak peka. Nah kira-kira sebetulnya kalau orang sudah berusia udah hampir menjelang 50 itu sebetulnya bahasa seksnya itu sudah bisa lebih bagus. Nah saya agak menyimpang sedikit. Saudara tahu di dalam melakukan persetubuhan saja itu ada komunikasinya. Karena seks itu kan tujuannya bukan prokreasi saja, bukan hanya untuk menghasilkan keturunan, tetapi dia juga sebagai alat rekreasi. Jadi itu menyenangkan. Dengerin ibu-ibu, kalau Anda sering melakukan hubungan dengan suami, Anda menjadi lebih awet muda. Jadi istri yang jarang disetubui dengan suaminya, dia cepat tua. Kenapa? Karena jarang disuntik. Tuhan menciptakan burung perkutut tadi bentuknya itu seperti jarum suntik. Supaya apa? Bisa memberikan enzim, bisa memberikan kesehatan buat perempuan. Jadi rahasia perempuan muda bukan pakai skincare, tapi apa? Rajin. Jadi ibu-ibu malam ini ajaklah suamimu, ayo Pak suntik. Walaupun anak agak bingung, Mama mau ke dokter malam-malam, baru sadar, enggak, nanti ada rencana mau mau disuntik gitu. Kapan Mah? Ya ini kan lagi musimnya vaksin. Anda harus punya bahasa berdua begitu. Ya kalau nanti anak-anak nggak ngerti kan kalau bilang Mama ayo ke kamar Mah begitu. Anak-anak udah ngerti. Jadi mendingan Papa udah vaksin begitu kira-kira begitu ya. Nah, pakai bahasa-bahasa klise seperti begitu. Ya Pak vaksin Pak. Anaknya bingung kayaknya kemarin baru vaksin sekarang vaksin lagi. Rajin banget vaksinnya. Nah, waktu Anda bersetubuh, itu ada komunikasinya. Kebanyakan orang bersetubuh seperti laki-laki sedang menyetubui batang bambu. Jadi istrinya diem aja. Suaminya tanya, gimana Mah? Mah gimana? Ini kan lucu. Suami itu kan tanya, maksudnya tuh dapat jawaban. Kalau istri bilang, iya enak pak, itu suami merasa superior. Oh gue gagah nih, biar umur udah 64 kayak kita berdua nih pak ya. Oh, istri masih
Tapi jangan diam, bersuara. Ada yang nanya di Jakarta, suara apa Pak? Tolong! Masa berhubungan badan suaranya tolong? Itu kan namanya dianiaya. Ya suaranya apa? Ya mendesah lah. Karena semakin perempuan itu mendesah, bersuara, ngobrol, komunikasi. Tapi komunikasi soal seks. Jangan lagi berhubungan badan. Gimana Pak? Besok babi jadi kita potong apa enggak? Nah, ini kan lucu. Orang lagi berhubungan bicara babi lagi potong apa enggak? Besok berapa kilo Pak? Kan ini namanya jaka sembung. Apa itu? Enggak nyambung Jack. Ngerti ya? Makanya pengetahuan seks itu perlu apa enggak? Perlu. Ya. Yang kelima, keberuntungan seorang pemula bukan lagi termasuk faktornya. Faktor seorang pemula dia merasakan suatu pengalaman yang bagaimana buat kita semua bukan lagi itu jadi faktor penentu lagi. Karena kita sudah dewasa. Jadi seks itu bukan lagi seperti kayak orang-orang yang masih mula-mula kampungan yang gimana mengalami sensualitas, pengalaman yang luar biasa gimana. Bagi kita semakin tambah tahun, semakin tambah usia di dalam hubungan seks itu semakin menyenangkan. Apalagi kalau engkau hidup dalam kekudusan. Seks itu menyenangkan dan memuaskan. Yang keempat, Anda mampu membiayai acara akhir pekan di sebuah hotel di luar kota. Jangan hubungan seks itu monoton di rumah sendiri, di kamar. Dengan sekarang Pak Pius sama Ibu sudah tidak ada orang, bisa kunci semuanya, tutup horden satu rumah semuanya, bisa melakukan hubungan seks tidak hanya di kamar, tapi di kamar-kamar yang lainnya. Ada yang tanya, Pak, boleh nggak hubungan di atap? Boleh. Suami di atap, istri di bawah meja juga boleh kalau nyampe. Pertanyaan orang ini aneh-aneh saja gitu lah. Mau di mana saja asal disepakati berdua dan dua-duanya setuju. Nah, saya mau kasih tahu begini. Bedanya seks manusia dengan seks binatang itu bedanya di mana? Seks manusia itu face to face, berhadapan. Seks binatang itu nggak pernah ketemu, selalu berbelakangan. Gitu lah. Ngerti ya? Nah, ada istri lapor ke saya. Suami saya Pak Andreas, ini by phone ya, dia telepon. Selalu menuntut melakukan hubungan seks berdasarkan dia nonton film porno. Terus saya bilang sama suaminya, kamu boleh minta macam-macam asal istrimu setuju. Kalau istrimu jijik, istrimu tidak mau, ya jangan paksa dong. Seks itu kan adalah sebuah kenikmatan gitu, harus disepakati bersama. Nah, kamu kenapa minta gaya macam-macam? Karena otak kamu dicabuli dengan perkara-perkara kotor. Seks itu tidak perlu diajarin. Anda belajar dari firman Tuhan, sudah berikan naluriah di dalam hidupmu. Dan itu bisa bertumbuh di antara kamu berdua. Ini enggak, karena pengaruh film suaminya minta macam-macam lah, gayanya macam-macam, segala macam. Saya mau kasih tahu, kalau itu disepakati berdua, silakan. Tapi kalau salah satu tidak sepakat, jangan dipaksa. Bisa ngerti nggak maksud saya? Saya ingin garis bawahi itu saja deh, begitu. Ya, nah seks itu butuh variasi. Ada yang tanya pada saya, Pak, kalau saya berhubungan seks di kamar mandi gimana? Enggak ada masalah. Ini malah saya tawarkan, pergilah keluar kota. Nah, pergi keluar kota jangan ajak anak-anak. Saya udah anjurkan kemarin kan, kalau Anda memang mau berdua keluar kota, titipkanlah anak-anak Anda kepada Pak Gembala dan Ibu Gembala. Kan cuma semalam saja. Dan mereka akan terima upah kok, terima pahala dari surga. Pak, kami mau melakukan firman Tuhan yang diberitakan oleh Pak Andreas pada hari Kamis kemarin, Pak. Mendengar tanpa melakukan kami akan berdosa, Pak. Jadi kami akan lakukan dalam waktu dekat ini, Pak. Kami titip 2 anak kami ya, Pak. Ya. Yang ketiga, istri Anda akhirnya mengerti apa yang Anda inginkan. Suami Anda akhirnya mengerti apa yang Anda inginkan. Dan yang terakhir, Anda menjadi terbiasa dengan istri Anda yang tidak menanggalkan kaos kakinya. Apa ini? Ada istri, ya,
dia senang dengan sesuatu yang betul-betul, apa itu namanya, spontan gitu loh. Bukan tadi saya bilang direncanakan, tapi pada waktu dia diminta melayani, dia tidak perlu melakukan yang bagaimana, dia diterima apa adanya gitu. Ada istri yang kadang-kala kedinginan, dia tidak mau melepaskan kaos kakinya, tapi dia nyaman gitu. Kenapa? Karena suaminya tidak menuntut macam-macam. Bayangkan orang mau berhubungan seks pakai kaos kaki, itu kan nggak pantas. Kita bilang sama istri kita, kenapa kamu pakai kaos kaki? Pakai sepatu kets sekalian, sneakers sekalian kamu pakai, atau sepatu boot sekalian begitu. Istri merasa nyaman dengan dirinya, tidak perlu dituntut macam-macam. Terus ini tips untuk pria dan wanita, biarkan dia perempuan lebih dulu. Apapun posisi yang Anda gunakan, betapa hebatnya Anda sebagai pencinta, seni bercinta mempunyai ciri sikap yang berusaha memberikan kepuasan. Seks itu punya hubungan dengan emosi, punya hubungan dengan fisik kepada pasangan mereka. Jika sikap ini telah menjadi bagian dan paket diranjang pernikahan Anda sejak masa bulan madu, hal ini akan sulit dirubah. Ya, jadi hati-hati itu saudara-saudara. Kalau Anda nggak hati-hati, sikap Anda yang tidak baik itu akan terus menjadi darah daging. Slide selanjutnya, Dr. Edward berkata, setiap kesatuan fisik seharusnya menjadi kontes untuk melihat yang mana dari pasangan itu yang dapat memuaskan pasangannya. Jadi waktu Anda bersenggama, waktu Anda bersetubuh, waktu Anda melakukan hubungan seks, Anda belajar mengenali pasangan Anda. Laki-laki harus mengingat bahwa bercinta adalah suatu pengalaman di mana Anda ingin istri Anda mencapai garis akhir orgasme sebelum Anda. Dengan latihan sedikit Anda dapat menyusulnya. Jadi nggak boleh tuh laki-laki kalau bersetubuh dia hanya mencapai ejakulasi duluan sementara sang istri belum orgasme. Nah, ada istilah yang disebut ejakulasi dini. Kenapa bisa laki-laki mengalami ejakulasi dini? Itu sangat berhubungan dengan penyakit diabetes. Biasanya orang kalau punya penyakit diabetes, dia nggak akan punya daya tahan untuk mempertahankan itu persetubuhannya tanpa mengeluarkan sperma dalam waktu yang agak lama. Nah, ibu mesti mengerti kalau suami sudah begitu, ya kita ya mesti maklum. Maklumnya begini, ya saya sudah berhubungan dengan suami saya kan udah lebih daripada 30 tahun, 40 tahun, ya udahlah saya ngalah aja deh. Yang penting saya bisa memuaskan dia. Itu bagi suami yang sudah punya penyakit. Bisa ngerti maksud saya? Jadi harus paham hal-hal seperti ini. Ya, coba bayangin seperti keponakan saya. Dia cerita sama tantenya. Tantenya siapa? Istri saya. Dia bilang, tante tahu. Dari hari pertama saya menikah sampai sekarang saya bicara sama tante. Saya belum pernah melakukan persetubuhan. Ya kami bisa tidur, kami pegang-pegangan raba-raban, kami pelukan, ciuman segala macam. Tetapi dia tidak pernah berhasil. Kenapa? Karena dia tidak bisa ereksi, tidak bisa tegang. Ya sudah, saya tuh sudah menerima cintanya dia. Ingat, ini hanya untuk pasangan pernikahan. Tapi yang belum menikah itu adalah saat saudara belajar menang atas godaan seks. Karena kalau saudara tidak menang atas godaan seks, nanti waktu pernikahan godaan seksnya lebih banyak. Sama seperti saya sekarang nih, kan saya jomblo nih, nggak punya istri kan? Ya, kalau sekarang saya melacurkan diri saya lagi, kalau saya sekarang main perempuan, percayalah, kalau nanti saya menikah, saya juga tetap akan jajan. Makanya saya jaga kehidupan saya. Kalau nanti Tuhan ingin saya menikah lagi, saya menikah di dalam kesucian dan saya bilang pada istri saya yang baru, terakhir saya berhubungan seks sebelum istri saya meninggal, sebulan sebelum istri saya meninggal, saya berhubungan seks yang terakhir. Dan sesudah itu, lebih daripada bertahun-tahun, saya tidak pernah berhubungan seks, saya menjagai hidup saya. Kenapa? Kalau saya gagal menjagai kesucian saya, waktu nanti saya menikah, pasti saya juga akan punya godaan berselingkuh. Kenapa? Karena saya tidak tahan diri saya. Bisa nangkep ya saudara ya? Ya. Jadi Tuhan bilang kalau nggak tahan apa katanya? Menikah. Nah Bapak Ibu kan masih punya pasangan, mau menikah sama siapa? Kalau senang lihat yang telanjang-telanjang, lihatlah sapi. Karena sapi kan nggak pernah pakai celana.
Jadi duduklah di bawah sapi lihat gitu ya. Senang pegang susunya ya. Susunya sapi Anda pegang-pegangnya tarik-tarik begitu sendiri. Jangan susunya orang lain. Anda kena pasal pelecehan nanti. Amin. Puji Tuhan.